mati, maka ia melindungi, menaungimu. Dan berangkatlah, maka mati itu bersungguh-sungguh dengan kamu. Bahwa kesudahan yang dikurangi oleh sekejap mata dan yang diruntuhkan oleh sesaat, adalah patut dengan pendeknya masa. Bahwa yang gaib yang didapati oleh dua yang baru, malam dan siang, adalah pantas dengan cepatnya kembali. Bahwa yang datang, yang menempati dengan kemenangan atau ketidakbahagiaan itu yang layak dimiliki bagi alat yang lebih utama. Maka orang yang takwa pada sisi Tuhannya, ialah siapa yang menasehati dirinya, mendahulukan taubatnya dan mengalahkan nafsu keinginannya. Bahwa ajalnya itu tertutup daripadanya. Angan-angannya itu menipunya, dan setan itu mewakilkan kepadanya, untuk berangan-angan taubat, untuk dilakukannya nanti. Dan dihiaskan oleh setan kepadanya perbuatan maksiat, untuk dikerjakannya. Sehingga diserang oleh kematiannya atas dirinya, yang melalaikan apa yang ada dari kematian itu. Sesungguhnya tiadalah di antara seseorang kamu dan sorga atau neraka, selain mati yang bertempat padanya. Maka wahai penyesalan atas kelalaian ini, bahwa adalah umurnya menjadi alasan atasnya. Dan bahwa dikembalikan hari-harinya kepada ketidakbahagiaan baginya. Kiranya Allah menjadikan kami dan kamu, dari orang yang tidak memandang mudah akan nikmat. Tidaklah maksiat menteledorkannya daripada mentaati Allah. Dan tidak bertempat padanya penyesalan sesudah mati. Bahwa ia maha pendengar doa. Dan bahwa di tangannya kebajikan selalu, yang diperbuatnya bagi yang dikehendakinya. Sebahagian ahli tafsir, mufasir, mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, kamu mencelakakan dirimu sendiri. Kata mufasir itu, dengan nafsu syahwat dan kelezatan-kelezatan. Dan kamu menanti-nanti kehancuran kami. Kata mufasir itu, dengan taubat. Dan kamu ragu-ragu terhadap janji Allah. Kata mufasir itu, dan kamu buruk sangka, sampai datang perintah Allah. Kata mufasir itu, mati. Dan yang amat pandai menipu telah menipu kamu dari menjalankan perintah Allah. Kata mufasir itu, setan. Kata Al-Hasan Al-Basyari, kamu bersabar dan berkeras, sesungguhnya itu adalah hari-hari yang sedikit. Sesungguhnya kamu adalah kendaraan yang berhenti, yang hampirlah bahwa dipanggilkan seseorang dari kamu. Lalu ia memperkenankan dan tidak berpaling. Maka berpindahlah dengan yang baik dari apa yang di hadapanmu. Ibnu Mas'ud berkata, tiadalah seseorang daripada kamu berpagi hari, melainkan dia itu tamu dan hartanya pinjaman. Tamu itu akan berangkat, dan harta pinjaman itu akan dikembalikan. Abu Ubaidah Al-Baji berkata, kami masuk ke tempat Al-Hasan Al-Basyari pada waktu sakitnya, yang ia meninggal dunia. Maka ia mengucapkan, selamat datang kepada kamu sekalian. Kiranya kamu dihidupkan oleh Allah dengan selamat. Dan ditempatkan Allah kami dan kamu pada negeri ketetapan. Ini adalah hal terang yang baik, jikalau kamu sabar, benar dan takwa. Maka tiadalah keberuntungan kamu dari kebajikan ini kiranya kamu dirahmati oleh Allah bahwa kamu mendengarnya dengan telinga ini dan mengeluarkannya dari telinga ini. Bahwa siapa yang melihat Muhammad, maka sesungguhnya ia melihatnya yang berpagi hari dan bersore hari. Ia tidak meletakkan batu merah atas batu merah dan tidak bambu atas bambu. Akan tetapi, diangkatkan baginya bendera, maka ia berkekalan kepadanya bersegera-bersegera dan lepas-lepas. Atas apakah kamu berhenti? Kamu datang demi Tuhan yang empunya Ka'bah, seakan-akan kamu dan urusan itu bersama-sama. Allah merahmati akan hamba yang menjadikan hidup itu kehidupan yang satu. Lalu ia makan yang hancur, ia pakai yang buruk, ia melekarkan dirinya dengan bumi, ia bersungguh-sungguh pada ibadah, ia menangis atas kesalahan, ia lari dari siksaan dan ia mencari rahmat, sehingga ajalnya datang dan dia itu atas yang demikian. Berkata, Ashim bin Sulaiman Al-Ahwal, Futlel Ar-Rakashi menjawab kepadaku dan aku bertanya kepadanya, hai saudara ini, tidaklah menyibukkan engkau oleh banyaknya manusia, dari diri engkau.
bahwa urusan itu sampai kepada engkau, tidak kepada mereka. Jangan engkau mengatakan, aku pergi ke sini dan ke sini. Maka habislah siang dari engkau pada tidak sesuatu. Bahwa urusan itu terpelihara kepada engkau. Dan engkau tiada sekali-kali melihat sesuatu yang lebih baik dicari dan yang lebih cepat diketahui, dari kebaikan yang baru bagi dosa yang lama. Bab ketiga, tentang sakratul maut, kesukarannya dan yang disunatkan dari hal keadaan padanya. Ketahuilah kiranya, bahwa jikalau tidak adalah di hadapan hamba yang patut dikasihani itu kesusahan, kekacauan dan azab, selain semata-mata sakratul maut, sesungguhnya adalah yang demikian itu patut bahwa menjadi susahlah kehidupannya, menjadi keruhlah kegembiraannya dan ia dipisahkan dari kelupaan dan kelalaiannya. Dan pada hakikat maknanya, dengan panjanglah padanya pikirannya, dan besarlah baginya persediaannya. Lebih-lebih, bahwa sakratul maut itu berhampiran pada setiap diri. Sebagaimana kata sebahagian hukama, kesusahan di tangan yang selain engkau. Engkau tidak mengetahui, kapan ia datang kepada engkau. Luqman berkata kepada anaknya, hai anakku, urusan yang tiada engkau ketahui, kapan ia menemui engkau. Bersedialah baginya sebelum ia dengan tiba-tiba datang kepada engkau. Yang mengherankan, ialah bahwa manusia itu jikalau berada dalam kesenangan yang sangat dan tempat-tempat duduk bagi permainan yang lebih bagus, maka ia menunggu bahwa masuk kepadanya tentara. Lalu memukulnya dengan 5 kali pukulan, supaya keruhlah kesenangannya dan rusaklah kehidupannya. Dan dia itu pada setiap diri dengan berhampiran, bahwa masuk kepadanya malakul maut dengan sakarat pencabutan nyawa. Dan manusia itu lupa daripadanya. Maka tiadalah sebab bagi ini, selain kebodohan dan keterperdayaan. Ketahuilah, bahwa kesangatan pedih mengenai sakratul maut, tiada diketahui dengan hakikat maknanya, selain orang yang telah merasainya. Dan siapakah yang tidak akan merasainya? Maka sesungguhnya diketahuinya itu, ada kalanya dengan perbandingan kepada kepedihan-kepedihan yang telah diketahuinya. Dan ada kalanya dengan mengambil dalil dengan hal keadaan manusia pada pencabutan nyawa, waktu naza atas kesukaran yang ada mereka itu padanya. Adapun perbandingan yang dipersaksikan, maka yaitu, bahwa setiap anggota badan tiada nyawa padanya. Maka ia tidak merasa dengan kepedihan. Maka apabila ada padanya nyawa, niscaya yang merasakan kepedihan itu, ialah nyawa. Maka tatkala anggota badan kena luka atau terbakar, niscaya menjalarlah bekasnya itu kepada nyawa. Maka dengan kadar yang menjalar kepada nyawa itu, ia merasa kepedihan. Dan yang dirasakan dengan kepedihan itu bercerai-berai kepada daging, darah dan bahagian-bahagian badan yang lain. Maka tiada mengenai nyawa, selain dari sebahagian kepedihan. Jikalau ada pada kepedihan-kepedihan itu yang mengenai diri nyawa dan tiada menemui akan lainnya, maka alangkah besarnya kepedihan itu. Dan alangkah susahnya. Dan pencabutan nyawa itu adalah ibarat dari kepedihan yang bertempat pada diri nyawa. Maka ia menghabiskan semua bahagiannya. Sehingga tiada tinggal lagi sebahagian pun dari bahagian-bahagian nyawa yang bertebaran pada kedalaman badan, melainkan telah bertempat kepedihan padanya. Maka jikalau tertimpa kepadanya duri, maka kepedihan yang didapatinya, hanya melalui pada sebahagian dari nyawa, yang menemui tempat itu, yang telah kena duri. Sesungguhnya besarlah bekas terbakar, karena bahagian-bahagian api itu menyelam pada bahagian-bahagian badan yang lain. Maka tiada tinggal sebahagian pun dari anggota badan yang terbakar, zahiriyah dan batiniyahnya, melainkan kena padanya api. Lalu dirasakan oleh bahagian-bahagian ruhaniyah yang bertebaran pada bahagian-bahagian daging lainnya. Adapun luka, maka dia itu mengenai tempat yang disentuh oleh besi saja. Maka adalah bagi yang demikian itu kepedihan luka, tidak kepedihan api. Maka kepedihan tercabutnya nyawa itu menyerang kepada diri nyawa itu sendiri, dan menghabiskan semua bahagian-bahagiannya. Dialah yang dicabut,
yang ditarik dari semua urat dari urat-urat badan, dari semua saraf dari urat-urat saraf, setiap bahagian dari bahagian-bahagian badan dan sendi dari sendi-sendi tubuh. Dan dari pangkal setiap rambut dan kulit, dari puncak kepala sampai kepada tapak kaki. Maka janganlah Anda tanyakan dari kesusahan dan kepedihannya. Sehingga mereka mengatakan, bahwa mati itu lebih sakit dari pukulan dengan pedang, gergaji dan guntingan dengan gunting. Karena terpotongnya badan dengan pedang, hanya dirasakan pedih karena berhubungannya dengan nyawa. Maka bagaimana apabila ada yang kena itu, yang langsung bagi diri nyawa? Sesungguhnya yang dipukul itu meminta pertolongan dan memekik, karena masih ada kekuatannya pada hati dan lidahnya. Dan sesungguhnya suara orang mati dan pekikannya terputus serta kesangatan pedihnya, adalah karena kesusahan telah bersangatan padanya. Mendaki ke hatinya, dan sampai ke setiap tempat daripadanya. Lalu menggoncangkan setiap kekuatan dan melemahkan setiap anggota badan. Maka tidak tertinggal lagi baginya kekuatan untuk meminta pertolongan. Adapun akal maka telah ditutupkan dan dikacaukannya. Adapun lidah maka telah dikeluhkannya. Adapun sendi-sendi badan, maka telah dilemahkannya. Dan ia ingin, jikalau ia mampu kepada istirahat dengan mengeluh, menjerit dan meminta pertolongan. Akan tetapi, ia tidak sanggup kepada yang demikian. Maka jikalau masih ada padanya kekuatan, niscaya kekuatan itu memperdengarkan baginya ketika pencabutan nyawa dan penghelaannya, akan bunyi dan berbalik-baliknya nyawa dari kerongkongan dan dadanya. Dan telah berubah warnanya dan redup, sehingga seakan-akan telah menampak daripadanya tanah, yang menjadi asal kejadiannya. Dan telah terhela daripadanya setiap urat atas kedayaannya. Maka kepedihan itu berkembang di dalam dan di luarnya. Sehingga terangkatlah biji matanya ke pelupuk matanya yang tertinggi. Terkupaslah dua bibirnya. Beralihlah lidah dari dasarnya. Terangkatlah kedua buah pelirnya ke tempatnya yang tertinggi. Dan hijaulah anak-anak jarinya. Maka tidak lembut lagi setiap urat dari urat-uratnya, dari badan yang dihelakan daripadanya. Dan jikalau adalah yang dihela itu satu urat, niscaya adalah kepedihannya lebih berat. Maka bagaimana dan yang dihela itu adalah diri nyawa yang merasa kepedihan itu sendiri. Tidak dari satu urat, akan tetapi dari semua urat. Kemudian, setiap anggota dari anggota-anggota badannya mati berangsur-angsur. Lalu pertama-tama dingin dua tapak kakinya. Kemudian, dua betisnya. Kemudian, dua pahanya. Dan bagi setiap anggota badan itu sakarat, sesudah sakarat, kesusahan, sesudah kesusahan. Sehingga sampailah ia dengan sakarat itu ke kerongkongan. Maka pada ketika itu, terputuslah pandangannya dari dunia dan isinya. Dan terkuncilah pintu taubat baginya. Terliputilah baginya kesedihan dan penyesalan. Rasulullah bersabda, diterima taubat hamba itu sebelum bulak-balik nyawa dalam kerongkongannya. Mujahid berkata mengenai firman Allah Ta'ala, dan tidaklah diterima taubat orang-orang yang mengerjakan kejahatan, apabila sampai kematian datang kepada salah seorang mereka, baru mengatakan, saya taubat sekarang. Surat 4 An-Nisa, ayat 18. Maka Mujahid mengatakan, apabila ia melihat utusan-utusan, maka ketika itu, tampaklah baginya halaman wajah malakul maut. Maka janganlah engkau tanyakan rasa pahitnya mati dan susahnya ketika berbaringan sakaratnya. Dan karena itulah, Rasulullah berdoa, wahai Allah Tuhanku, mudahkanlah kepada Muhammad sakaratul maut. Manusia sesungguhnya memohon perlindungan daripada kematian dan tidak memandangnya besar. Karena bodohnya mereka dengan kematian itu. Bahwa segala sesuatu sebelum terjadi sesungguhnya diketahui dengan cahaya kenabian dan kewalian. Karena itulah, besarnya ketakutan nabi-nabi dan wali-wali dari kematian. Sehingga Nabi Isa berkata, hai para sahabat, berdoalah kepada Allah Ta'ala bahwa ia memudahkan kepadaku sakarat ini, yakni, mati. Maka sesungguhnya aku takut kepada kematian, sebagai ketakutan yang memberhentikan aku oleh ketakutanku dari mati kepada mati.
Diriwayatkan, bahwa satu rombongan dari kaum Bani Israel melalui suatu pekuburan. Lalu sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lain, "Kalau kamu berdoa kepada Allah Ta'ala, bahwa Ia mengeluarkan bagi kamu dari pekuburan ini seorang mayat, yang kamu bertanya kepadanya." Mereka lalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka tiba-tiba di tengah-tengah mereka berdiri seorang laki-laki dan di antara dua matanya bekas sujud yang keluar dari salah satu kuburan. Lalu laki-laki itu berkata, "Hai kaumku, apakah yang kamu kehendaki daripadaku? Sesungguhnya aku telah merasai mati semenjak 50 tahun. Tiada tenanglah kepahitan mati dari hatiku." Aisyah berkata, "Aku tiada iri hati kepada seseorang yang dimudahkan kepadanya kematian, sesudah yang aku lihat dari kesukaran wafatnya Rasulullah." Diriwayatkan, bahwa Nabi berdoa, "Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengambil nyawa dari antara urat, ruas dan anak-anak jari. Wahai Allah Tuhanku, maka tolonglah aku atas kematian dan mudahkanlah dia atas aku." Dari Al-Hasan Al-Basyari, bahwa Rasulullah menyebutkan mati, kedukaan dan kepedihannya. Beliau bersabda, dia itu kadar 300 pukulan dengan pedang. Ditanyakan Nabi dari hal mati dan kesukarannya, maka beliau menjawab bahwa semudah-mudahnya mati adalah seperti duri dalam bulu. Maka adakah keluar duri dari bulu, selain bersama duri itu bulu? Rasulullah masuk ke tempat seorang sakit. Kemudian beliau bersabda, bahwa aku mengetahui apa yang ditemuinya. Tiadalah daripadanya suatu urat, melainkan ia merasa pedih bagi kematian, atas ketajamannya. Adalah Ali menggerakkan kepada perang dan berkata, "Jikalau kamu tidak membunuh, niscaya kamu mati. Demi Allah, yang nyawaku di tangannya. Sungguh 1000 pukulan dengan pedang itu lebih mudah atasku, daripada mati atas tempat tidur." Al-Auza'i berkata, sampai kepada kami hadits, bahwa mayat itu mendapat kepedihan mati, selama ia tidak dibangkitkan dari kuburnya. Syaddad bin Aus berkata, mati itu huru-hara yang terburuk di dunia dan di akhirat atas orang mukmin. Dan itu lebih berat dari gergajian dengan gergaji, guntingan dengan gunting dan masakan dalam kuali. Dan jikalau mayat itu dibangkitkan dari kubur, lalu ia menerangkan kepada penduduk dunia dengan kematian, niscaya mereka tiada mengambil manfaat dengan kehidupan dan tidak mengambil kesenangan dengan tidur. Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, yang mengatakan, apabila masih tinggal atas orang mukmin dari derajatnya, sesuatu yang tidak sampai kepadanya dengan amalnya, niscaya berkeraslah kematian atasnya, supaya sampai ia dengan sakratul maut dan kesukarannya akan derajatnya dalam sorga. Dan apabila ada bagi orang kafir perbuatan yang baik ma'ruf, yang ia tidak memperoleh balasan, niscaya dimudahkan kepadanya pada kematian. Supaya sempurnalah pahala perbuatan baiknya. Lalu jadi ia ke neraka. Dari sebahagian mereka, bahwa ia bertanya kepada kebanyakan orang sakit, bagaimana kamu akan mendapatkan kematian? Tatkala ia sakit, lalu ditanyakan kepadanya, engkau, bagaimana akan mendapati kematian itu? Maka ia menjawab, seakan-akan langit itu berlapis atas bumi, dan seolah-olah diriku keluar dari lubang jarum. Nabi bersabda, mati dengan mendadak itu kesenangan bagi orang mukmin dan kesedihan bagi orang zalim. Diriwayatkan dari Mahul, dari Nabi, bahwa beliau bersabda, jikalau sehelai rambut dari rambut mayat diletakkan atas penduduk langit dan bumi, niscaya mereka mati dengan izin Allah Ta'ala. Karena pada setiap helai rambut itu kematian. Dan tiada terjadi kematian dengan sesuatu, selain dia telah mati. Diriwayatkan, bahwa jikalau setitik dari kepedihan mati itu diletakkan atas bukit-bukit dunia semuanya, niscaya hancurlah bukit-bukit itu. Diriwayatkan, bahwa Ibrahim tatkala meninggal, maka Allah Ta'ala berfirman kepadanya, bagaimana engkau mendapati mati, hai Khalilku? Ibrahim menjawab, seperti besi membakar daging, yang diletakkan dalam bulu yang basah, kemudian ditarik.
Maka Allah Ta'ala berfirman, "Adapun sesungguhnya kami telah memudahkannya kepada engkau." Diriwayatkan dari Musa, bahwa tatkala telah jadilah ruhnya kepada Allah Ta'ala, maka Tuhannya berfirman kepadanya, "Hai Musa, bagaimana engkau mendapati mati?" Musa menjawab, "Aku mendapati diriku seperti burung pipit, ketika digoreng di atas tempat gorengan. Ia tidak mati, lalu dapat beristirahat dan ia tidak lepas, lalu ia terbang." Diriwayatkan dari Musa bahwa ia berkata, "Aku dapati diriku seperti kambing yang hidup, yang dikuliti dengan tangan pemotong hewan." Diriwayatkan dari Nabi, bahwa ada di sisi Nabi segelas air ketika wafat. Maka beliau memasukkan tangannya dalam air. Kemudian, beliau menyapu dengan tangannya akan mukanya, dan bersabda, "Wahai Allah Tuhanku, mudahkanlah atasku sakratul maut." Fatimah berkata, "Wahai kesusahan bagi kesusahan engkau, hai ayahku." Nabi menjawab, "Tiada kesusahan ayah engkau sesudah hari ini." Umar berkata kepada Ka'bul Ahbar, "Hai Ka'ab, terangkanlah kepada kami dari hal mati." Ka'ab lalu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, bahwa mati itu seperti ranting yang banyak duri, yang dimasukkan dalam rongga badan seseorang dan setiap duri itu diambil dengan akarnya. Kemudian, ditarik oleh seorang laki-laki yang kuat dengan sekali tarik. Maka diambillah apa yang telah diambil dan ditinggalkan apa yang ditinggalkan." Nabi bersabda, bahwa hamba itu sesungguhnya mengobati kesusahan mati dan sakratul maut. Dan bahwa sendi-sendi tubuhnya memberi salam, oleh sebahagiannya kepada sebahagian yang lain. Ia mengatakan, "Kepadamu salam sejahtera. Engkau akan berpisah dengan aku dan aku akan berpisah dengan engkau sampai hari kiamat." Maka inilah sakratul maut atas wali-wali Allah Ta'ala dan kekasih-kekasih Allah. Maka apakah hal kita dan kita ini terjerumus dalam perbuatan-perbuatan maksiat dan menguasai atas kita serta sakratul maut oleh sisa dari bencana-bencana? Bahwa bencana kematian itu tiga. Pertama, kerasnya pencabutan nyawa, naza, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu. Kedua, menyaksikan rupa malakul maut, masuknya kengerian dan ketakutan daripadanya itu kepada mati. Maka jikalau orang yang paling kuat melihat rupa malakul maut yang mengambil nyawa hamba yang berdosa, niscaya ia tidak sanggup melihatnya. Diriwayatkan dari Ibrahim bahwa ia bertanya kepada malakul maut, "Adakah engkau sanggup memperlihatkan kepadaku rupa engkau, yang engkau ambil atas rupa itu ruh orang yang zalim?" Ibrahim menyambung pertanyaannya, "Tiada sanggupkah engkau yang demikian?" Malakul maut menjawab, "Sanggup." Malakul maut lalu menyambung, "Berpalinglah daripadaku." Nabi Ibrahim lalu berpaling daripadanya. Kemudian, menoleh kembali. Tiba-tiba dilihatnya malakul maut itu seorang laki-laki hitam, keriting rambutnya, busuk baunya, hitam kainnya, yang keluar dari mulutnya dan lobang hidungnya lidah api dan asap. Maka pingsanlah Ibrahim. Kemudian, ia sembuh. Dan kembali malakul maut itu kepada bentuknya yang semula. Lalu Ibrahim berkata, "Hai malakul maut, jikalau tidak dijumpai oleh orang yang zalim ketika mati, selain bentuk mukamu, niscaya adalah yang demikian itu memadai." Diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi, bahwa Nabi Daud adalah seorang laki-laki yang cemburu. Adalah dia, apabila ia keluar dari rumahnya, ia menguncikan pintu-pintunya. Maka pada suatu hari ia menguncikan pintu rumahnya dan ia keluar. Lalu istri Daud melihat dari atas. Tiba-tiba ia melihat dalam rumah itu seorang laki-laki. Maka ia bertanya, "Siapakah yang memasukkan laki-laki ini?" Jikalau datanglah Daud, niscaya laki-laki ini akan mendapati kesukaran dari Daud. Maka datanglah Daud. Lalu dilihatnya laki-laki itu, seraya bertanya, "Siapakah engkau?" Laki-laki itu menjawab, "Aku yang tidak takut kepada raja-raja, dan tidaklah hijab dinding yang mencegah daripadaku." Nabi Daud lalu berkata, "Jadi, engkau ini adalah malakul maut." Dan Daud duduk di belakang tempatnya. Diriwayatkan bahwa Isa lalu dekat tengkorak manusia.
Lalu dipukulnya dengan kakinya, seraya berkata, "Berkatalah dengan izin Allah." Tengkorak itu lalu menjawab, "Hai Ruh Allah, aku ini raja zaman Anu dan Anu. Sewaktu aku duduk dalam kerajaanku, atasku mahkotaku dan kelilingku tentaraku dan pengiringku, atas mahligai kerajaanku, tiba-tiba tampak bagiku malakul maut. Lalu hilanglah daripadaku setiap anggota badan atas dayanya. Kemudian, keluarlah diriku kepadanya. Maka wahai kiranya, apa yang ada dari kumpulan itu, adalah dia bercerai. Wahai kiranya, apa yang ada dari yang demikian jinak itu, adalah dia menjadi liar. Inilah malapetaka yang dijumpai oleh orang-orang yang mengerjakan perbuatan maksiat dan dijaga oleh orang-orang yang mengerjakan taat. Dan telah diceritakan oleh nabi-nabi akan semata-mata sakrat nyawa tanpa ketakutan yang dijumpai oleh orang yang menyaksikan bentuk malakul maut seperti yang demikian. Dan jikalau dilihatnya, diimpikannya, dalam tidurnya pada suatu malam, niscaya sempitlah sisa umurnya kepadanya. Maka bagaimana dengan dilihatnya pada seumpama demikian keadaan? Adapun orang yang taat, maka ia melihat malakul maut itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan secantik-cantiknya. Diriwayatkan, Akramah dari Ibnu Abbas, bahwa Ibrahim adalah seorang laki-laki pencemburu. Ia mempunyai sebuah rumah, yang dia beribadah padanya. Apabila ia keluar, maka dikuncikannya rumah itu. Pada suatu hari, ia pulang ke rumah tersebut. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dalam rumah. Maka ia bertanya, "Siapakah yang memasukkan kamu ke rumahku?" Laki-laki itu menjawab, "Dimasukkan aku ke dalam rumah ini oleh yang empunya rumah ini." Ibrahim lalu menjawab, "Aku yang punya rumah ini." Laki-laki itu menjawab pula, "Dimasukkan aku ke rumah ini oleh yang lebih memiliki rumah ini, dari aku dan dari engkau." Ibrahim lalu bertanya, "Apakah engkau dari malaikat?" Laki-laki tersebut menjawab, "Aku malakul maut." Ibrahim lalu berkata, "Adakah engkau sanggup memperlihatkan kepadaku, rupa yang engkau mengambil nyawa orang mukmin dalam rupa itu?" Laki-laki itu menjawab, "Ya sanggup." Maka berpalinglah daripadaku. Nabi Ibrahim lalu berpaling, kemudian ia melihat kembali. Maka tiba-tiba laki-laki itu seorang pemuda. Maka disebutkannya dari kebagusan wajahnya, kainnya dan keharuman baunya. Lalu Ibrahim berkata, "Hai malakul maut, jikalau tidak ditemui oleh orang mukmin ketika mati, selain rupa engkau, niscaya mencukupilah." Sebahagian dari malapetaka itu menyaksikan dua malaikat penjaga. Wahib berkata, "Sampai kepada kami hadis, bahwa tiadalah dari seorang mayat yang mati, sehingga dua malaikat penulis amal, lihat-lihat akan amalnya. Jikalau yang mati itu orang yang taat, niscaya kedua malaikat tersebut berkata kepadanya, 'Kiranya Allah membalas engkau kebajikan dari kami. Maka banyaklah majelis kebenaran engkau dudukkan kami, dan amal soli engkau kemukakan kepada kami.' Dan jikalau yang mati itu orang zalim, niscaya kedua malaikat tersebut mengatakan kepadanya, 'Tidak dibalaskan engkau oleh Allah akan kebajikan daripada kami. Maka banyaklah majelis jahat, engkau dudukkan kami. Dan amal yang tidak soli engkau kemukakan kepada kami dan perkataan keji, engkau memperdengarkan kepada kami. Maka tidaklah Allah membalaskan engkau akan kebajikan daripada kami.' Maka yang demikian itu bentuk pandangan mayat kepada kedua malaikat tersebut. Dan mayat itu tiada akan kembali ke dunia untuk selama-lamanya. Malapetaka ketiga. Orang-orang maksiat menyaksikan tempatnya dari neraka. Dan takutnya mereka sebelum menyaksikan bahwa mereka dalam hal sakarat, telah lumpuhlah kekuatannya dan nyawanya sudah menyerah untuk keluar. Dan nyawa mereka itu tidak akan keluar, selama mereka belum mendengar bunyi suara malakul maut, dengan salah satu dari dua kabar gembira. Ada kalanya, bergembiralah hai musuh Allah dengan neraka, atau, bergembiralah hai wali Allah dengan sorga. Dan dari inilah adanya takut orang-orang yang berakal. Dan Nabi bersabda, tiada akan keluar seseorang kamu dari dunia, sehingga ia mengetahui kemana jadinya.
Dan sehingga ia melihat tempat duduknya dari sorga atau neraka. Nabi bersabda, barang siapa menyukai bertemu dengan Allah, niscaya Allah menyukai bertemu dengan dia. Dan barang siapa tiada menyukai bertemu dengan Allah, niscaya Allah tiada menyukai bertemu dengan dia. Mereka lalu berkata, semua kami tidak menyukai mati. Nabi lalu bersabda, tidaklah itu dengan itu. Sesungguhnya orang mukmin apabila direnggangkan baginya, dari yang ia datang kepadanya, niscaya ia menyukai bertemu dengan Allah dan Allah menyukai bertemu dengan dia. Diriwayatkan, bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman berkata kepada Ibnu Mas'ud yaitu ketika dia di akhir malam, bangunlah dan lihatlah, saat apa sekarang. Ibnu Mas'ud lalu bangun berdiri. Kemudian datang kepada Hudzaifah bin Al-Yaman, seraya berkata, sudah terbit yang merah. Hudzaifah lalu menjawab, aku berlindung dengan Allah, dari subuh ke neraka. Marwan masuk ke tempat Abu Hurairah. Maka berdoa Marwan, wahai Allah Tuhanku, ringankanlah daripadanya. Lalu Abu Hurairah menjawab, wahai Allah Tuhanku, keraskanlah. Kemudian, Abu Hurairah menangis. Dan berkata, demi Allah, aku tidak menangis, karena gundah kepada dunia dan tidak karena susah berpisah dengan kamu. Akan tetapi, aku menunggu salah satu dari dua berita gembira dari Tuhanku, dengan sorga atau dengan neraka. Diriwayatkan pada hadits dari Nabi, bahwa ia bersabda, bahwa Allah apabila meridai seorang hamba, niscaya berfirman, hai malakul maut, pergilah kepada si Anu, maka datangkanlah kepadaku dengan nyawanya, supaya aku senangkan dia menurutku, dari amalnya, yang telah aku cobakan dia. Lalu aku mendapatinya di mana aku sukai. Maka turunlah malakul maut dan bersamanya 500 malaikat. Dan bersama mereka batang-batang bunga yang harum dan pokok-pokok zafaran. Masing-masing dari mereka digembirakannya dengan kegembiraan, selain kegembiraan temannya. Dan berdirilah para malaikat dua baris untuk mengeluarkan nyawanya, yang bersama mereka itu bau yang harum. Maka apabila dipandang kepada mereka oleh iblis, niscaya iblis itu meletakkan tangannya di atas kepalanya. Kemudian, ia memekik. Nabi meneruskan sabdanya, lalu berkata kepada iblis itu tentaranya, bagaimana engkau hai penghulu kami? Iblis itu lalu menjawab, apakah tidak kamu melihat, apa yang diberikan kepada hamba ini dari kemuliaan? Di manakah adanya kamu dari orang ini? Tentara iblis itu menjawab, kami telah bersungguh-sungguh mengganggu orang tersebut. Maka adalah dia terpelihara dari kesalahan. Al-Hasan Al-Basyari berkata, tiada kesenangan bagi orang mukmin, selain pada bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka hari kematian itu hari kegembiraan, kesenangan, keamanan, kemegahan dan kemuliaannya. Ditanyakan kepada Jabir bin Zaid ketika ia akan wafat, apakah yang engkau ingini? Jabir menjawab, memandang kepada Al-Hasan Al-Basyari. Tatkala Al-Hasan Al-Basyari masuk ke tempatnya, lalu dikatakan kepadanya, ini Al-Hasan. Lalu Jabir mengangkatkan matanya kepada Al-Hasan, kemudian berkata, hai saudaraku, saat demi Allah yang aku akan berpisah dengan kamu ke neraka atau ke sorga. Muhammad bin Wasi berkata ketika akan wafat, hai saudaraku, kepadamu salam sejahtera, ke neraka atau dimaafkan oleh Allah. Sebahagian mereka berangan-angan, bahwa tinggallah ia dalam nyawa naza selama-lamanya. Ia tidak dibangkitkan untuk pahala dan untuk siksa. Maka ketakutan kepada su'ul hatimah, buruk kesudahan itu memotong hati orang-orang arifin. Dan itu adalah sebahagian dari bala bencana yang besar ketika mati. Dan telah kami sebutkan dahulu mana su'ul hatimah dan kesangatan takutnya orang-orang arifin daripadanya, pada kitab takut dan harap. Dan itu layak dengan tempat ini. Akan tetapi, kami tiada akan memanjangkan menyebut dan mengulanginya. Penjelasan, yang disunatkan dari hal keadaan orang yang mendekati mati, ketika mati. Ketahuilah kiranya,
bahwa yang disukai ketika mati dari rupa orang yang akan mati, mustatlar ialah ketenangan dan tak bergerak diam. Dan dari lidahnya, bahwa ia mengucapkan kalimat syahadah. Dan dari hatinya, bahwa adalah dia baik sangka dengan Allah Ta'ala. Adapun bentuk, maka diriwayatkan dari Nabi, bahwa beliau bersabda, perhatikanlah mayat pada 3 hal. Apabila berpeluh dahinya, berair mata kedua matanya dan kering kedua bibirnya, maka yang 3 itu adalah dari rahmat Allah yang turun kepadanya. Dan apabila ia berdengkur seperti dengkurnya orang yang tercekek, merah warnanya dan pucat kedua bibirnya, maka itu adalah dari azab Allah yang turun kepadanya. Adapun lancarnya lidah dengan pengucapan kalimat syahadah, maka itu adalah tanda kebajikan. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, bahwa Rasulullah bersabda, ajarkanlah orang yang dekat kepada mati dari kamu, dengan, la ilaha illallah. Pada suatu riwayat dari Hujaifah tersebut, maka kalimat itu menghancurkan segala kesalahan yang sebelumnya. Utsman berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa mati dan ia tahu, bahwa tiada Tuhan yang disembah, selain Allah, niscaya ia masuk sorga. Kata Ubaidullah, dan ia mengaku. Utsman berkata, apabila orang yang akan meninggal sudah dalam keadaan muhtatlar, sudah mendekati meninggal, maka talkinkanlah, ajarkanlah dia, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah, selain Allah. Sesungguhnya tiadalah dari seorang hamba, yang disudahkan, memperoleh khatimah, baginya dengan, la ilaha illallah, ketika kematiannya, melainkan adalah perbekalannya ke sorga. Umar berkata, kunjungilah orang-orang kamu yang akan meninggal dan peringatilah mereka. Maka sesungguhnya mereka melihat yang tiada kamu lihat. Dan talkinkanlah mereka akan kalimah, la ilaha illallah. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, malakul maut datang kepada orang yang akan mati. Lalu ia memperhatikan pada hatinya, maka tidak didapatinya pada hatinya itu sesuatu. Lalu malakul maut itu membuka kedua rahangnya. Maka didapatinya tepi lidahnya menempel dengan langit-langitnya, yang mengucapkan, la ilaha illallahu, maka diampunkan baginya dengan kalimat al-ikhlas itu. Dan seyokialah bagi yang mentalkinkan, bahwa ia tidak memaksakan pada pentalkinan itu. Akan tetapi, ia berlemah lembut. Maka kadang-kadang lidah orang sakit itu tidak dapat menuturkan lagi. Maka sukarlah yang demikian kepadanya, dan membawa talkin itu kepada memberatinya, dan tiada disukainya kalimat itu. Dan ditakuti bahwa adalah yang demikian itu menjadi sebab su'ul hatimah, buruk kesudahan. Sesungguhnya makna kalimat tersebut, ialah bahwa mati orang itu dan tidak ada dalam hatinya, sesuatu selain Allah. Maka apabila tidak ada lagi baginya yang dicari, selain yang Maha Esa, yang benar, niscaya adalah kedatangannya dengan mati kepada yang dicintainya itu penghabisan nikmat bagi dirinya. Dan jikalau adalah hati itu tergila dengan dunia, berpaling kepadanya, merasa sedih atas hilang kelezatannya dan kalimat itu atas ujung lidah dan tidak sepakat hati atas pentahkikannya, niscaya jatuhlah urusan itu dalam bahaya kehendak, bahwa semata-mata gerakan lidah itu sedikit faedahnya, kecuali bahwa Allah Ta'ala mengurniakan dengan makbul dijabah. Adapun baik sangka, maka itu disunatkan pada waktu ini. Dan kami sebutkan yang demikian pada kitab harap. Dan telah datang hadis-hadis dengan keutamaan baik sangka dengan Allah. Watsilah bin Al-Aska, masuk ke tempat orang sakit. Lalu ia berkata, katakanlah kepadaku, bagaimana sangkamu dengan Allah? Orang sakit itu menjawab, ditenggelamkan aku oleh dosa-dosaku dan aku hampir binasa. Akan tetapi, aku mengharap rahmat Tuhanku. Watsilah lalu mengucapkan takbir dan keluarga rumah itu bertakbir dengan sebab takbirnya Watsilah. Ia mengatakan, Allahu Akbar, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku pada sangkaan hambaku dengan aku. Maka hendaklah ia menyangka dengan aku akan apa yang dikehendakinya.
Nabi masuk ke tempat seorang pemuda dan pemuda itu akan meninggal dunia. Maka